Halo, nama saya adalah Pamelia. Nama saya terdiri dari dua kata, yaitu Pam dan Elia. Pam berasal dari Universitas Pamulang, sebuah universitas yang terletak di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Sementara itu, Elia memiliki arti mahasiswa atau mahasiswi. Saya memilih nama Pamelia sebagai identitas saya karena saya merasa memiliki kaitan yang kuat dengan Universitas Pamulang, tempat di mana saya menimba ilmu dan mengembangkan diri sebagai seorang mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, Elia akan menemani tim 10 untuk menjelaskan terkait flowchart siklus penggajian PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang dilebur menjadi PT Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, PT Bank Mandiri tetap meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, PT Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking sistem baru yang terintegritas menggantikan core banking system dari keempat bank legasi sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. Visi dari Bank Mandiri menjadi partner finansial pilihan utama. Misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Wah, ternyata Bank Mandiri sudah lama juga ya, dibangun 24 tahun yang lalu. Usia Pamelia aja kalah sama Bank Mandiri. Oke, lanjut ke kakak selanjutnya, yaitu Kak Andre dan Kak Adi yang mau menjelasin tentang siklus penggajian. Semangat, Kak! Siklus penggajian adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan membayar gaji karyawan pada setiap periode tertentu. Siklus penggajian biasanya terdiri dari beberapa tahap, antara lain, pertama, pengumpulan data karyawan. Data karyawan yang dikumpulkan seperti jumlah jam kerja, absensi, cuti, maupun tunjangan, kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam suatu sistem penggajian. Yang kedua, perhitungan gaji. Gaji karyawan dihitung berdasarkan data yang telah dikumpulkan tadi. Perhitungan gaji meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, maupun potongan. Yang ketiga, verifikasi dan persetujuan. Setelah gaji dihitung, data gaji akan diserahkan ke atasan atau kepada pihak yang berwenang untuk diverifikasi dan selanjutnya untuk disetujui. Kemudian yang keempat adalah prosesan gaji. Setelah gaji disetujui, gaji karyawan akan diproses dan dicatat dalam slip gaji. Kemudian yang kelima ada pencairan gaji. Setelah slip gaji dicetak, maka gaji karyawan akan dibayarkan melalui transfer bank atau secara tunai. Setelah siklus pengkajian selesai, maka siklus tersebut akan diulang kembali dalam periode pengkajian berikutnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan yang menggunakan sistem pengkajian yang terkomputerisasi untuk mempermudahkan dan mempercepat pengkajian. Banyak juga ya ternyata. Pamelia kira hadir di kantor aja bisa langsung keluar gaji. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu flowchart penggajian di PT Bank Mandiri. Jangan di skip dulu ya video Pamelia. Apa itu flowchart? Flowchart yaitu diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja atau proses dari suatu sistem atau program. Tujuan flowchart yaitu untuk memvisualisasikan suatu proses secara jelas dan sistematis serta memudahkan pemahaman dan identifikasi masalah dalam suatu proses.
jenis-jenis flowchart. Berikut akan ditampilkan beberapa macam jenis flowchart. Berikut adalah simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Yang pertama, yaitu oval yang mewakili dari suatu start atau permulaan. Kemudian, persegi 4 itu mewakili suatu action atau kegiatan. Selanjutnya, yaitu diamond. Diamond mewakili suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu trapesium. Trapesium melambangkan suatu input ataupun output. Untuk membuat flowchart diawali dari bentuk oval, yaitu start atau mulai. Kemudian bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu action. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan ya atau tidak. Kemudian akan menghasilkan suatu input ataupun output. Dan yang terakhir yaitu finish atau selesai. Siklus penggajian di Bank Mandiri beserta bagian yang bertanggung jawab. Pengumpulan dan verifikasi data kehadiran karyawan oleh bagian HR, Human Resources. Bagian HR Bank Mandiri bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi data kehadiran karyawan, seperti absensi, jam kerja, cuti, dan lain-lain. Setelah data kehadiran karyawan terverifikasi, bagian HR akan memasukkan data kehadiran karyawan tersebut ke dalam sistem informasi penggajian. Perhitungan gaji karyawan oleh bagian keuangan. Setelah data kehadiran karyawan terverifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem informasi penggajian, bagian keuangan Bank Mandiri akan melakukan perhitungan gaji karyawan berdasarkan data kehadiran yang telah terverifikasi. Bagian keuangan juga akan menentukan dan memotong potongan-potongan gaji seperti pajak, iuran BPJS, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Penyusunan slip gaji oleh bagian keuangan. Setelah perhitungan gaji karyawan selesai, bagian keuangan Bank Mandiri akan menyusun slip gaji untuk setiap karyawan yang mencantumkan rincian penghasilan dan potongan-potongan yang telah dilakukan. Pencairan gaji karyawan oleh bagian keuangan. Setelah slip gaji disusun, bagian keuangan Bank Mandiri akan mencairkan gaji karyawan yang sudah dihitung dan disusun slip gajinya, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan, dan iuran BPJS oleh bagian keuangan. Setelah gaji karyawan dicairkan, bagian keuangan Bank Mandiri akan melaporkan dan membayar pajak penghasilan karyawan beserta iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ke pihak yang berwenang. Rekonsiliasi dan analisis data pengajian oleh bagian auditor internal. Bagian auditor internal Bank Mandiri bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap sistem penggajian yang ada di perusahaan, sehingga memastikan bahwa proses pengajian yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar keuangan yang berlaku. Bagian auditor internal juga bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi dan analisis data pengajian untuk mengetahui apakah ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam proses pengajian. Evaluasi kinerja dan kenaikan gaji oleh bagian HR, Human Resources. Bagian HR Bank Mandiri juga bertanggung jawab dalam evaluasi kinerja dan kenaikan gaji karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi, itu tadi penjelasan tentang flowchart siklus penggajian di PT Bank Mandiri. Ada beberapa tahap yang harus dilalui, mulai dari persiapan data,
penghitungan gaji, hingga pencairan gaji. Proses ini penting dan harus dilakukan dengan teliti. PT Bank Mandiri selalu mengutamakan kualitas dan kepercayaan dalam mengelola keuangan termasuk penggajian karyawan. Terima kasih telah menonton.